kotoran kambing, isi perut kambing itu Nabi lagi sujud, mereka taruh tuh di atas Rasulullah. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha bersihkan kotoran tersebut. Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tahzani ya Fatimah, fa inna Allah mani'u abaki." Jangan bersedih wahai Fatimah, Allah akan menjaga ayahmu. Maka Rasulullah mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi, mulai dari keluarga terdekatnya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ya, kasih peringatan, ajaklah saudara-saudaramu, orang-orang keluarga Nabi SAW. Akhirnya yang beriman pertama adalah istri Rasulullah dari kalangan wanita. Pertama istri Rasulullah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Nabi SAW menyatakan aku Rasulullah, istri Rasulullah langsung pertama beriman kepada beliau, karena tahu Rasulullah itu tidak pernah berdusta, tidak pernah mengkhianati orang, tidak pernah menyembah berhala dan lain sebagainya. Yang kedua, dari kalangan laki-laki dewasa adalah Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an. Dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kemudian sehabis itu yang masuk Islam bersama Rasulullah SAW dari kalangan budak wanita Ummu Aiman, pelayan Rasulullah yang kita bilang dihadiahkan oleh ayahnya. Karena ketika ibunya Rasulullah wafat, dia bawa pulang Ummu Aiman. Kata Nabi, "Anti ummi ba'da ummi." Kamu adalah ibuku sesudah wafat ibuku. Yang pertama beriman kepada Nabi dari budak laki-laki adalah Zaid bin Harithah, yang dipanggil Zaid bin Muhammad, satu-satunya sahabat yang disebut dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab. Itu disebut langsung Zaid, dan dulu dipanggil Zaid bin Muhammad. Allah larang ayatut tabanni, tidak boleh adopsi, tidak boleh menyandarkan nama anak tersebut kepada kita, padahal kita bukan orang tuanya. Maka sebutlah Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Muhammad. Maka adopsi itu dilarang dalam agama Islam. Kemudian para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan mulailah banyak orang beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata laki-laki pertama dari kalangan laki-laki dewasa pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sesudah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, langsung beliau ternyata bukan berdiam saja, tidak, malah mengajak orang-orang lain. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengajak Sayyidina Uthman ibn Affan, Az-Zubair ibn Al-Awam, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Talha ibn Ubaidillah. Sehabis Abu Bakar masuk Islam, 5 orang masuk Islam melalui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Itulah, kalau anda berbuat baik, ajaklah orang lain berbuat baik. Nabi SAW dalam Sahih Muslim, ad-dallu 'alal khairi kafa'ili, man dalla 'ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka dia akan meraih kebaikan sebagaimana orang tersebut melakukannya, dan kita akan meraih pahala juga. Maka Nabi SAW dalam Sahih Muslim berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, la ayyahdi bika Allahu rajulan wahidan khairul laka min hurun na'am." Wahai Ali, jika satu orang mendapatkan hidayah melalui kamu, itu lebih bagus daripada onta merah. Onta merah itu yang paling berharga, Mercy sekarang, Alphard sekarang. Onta merah itu sangat berharga bagi orang Arab. Dan dalam riwayat, khairul laka minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Luar biasa. Maka jika kita datang ke pengajian, ngajak satu orang, dapat pahala. Jangan kita datang pengajian, kita di rumah aja kita share, tiba-tiba ada penghalang, ada tamu, atau ada urusan keluarga, atau lagi sakit, lalu kita udah share kajian tersebut, ternyata ada 2-3 orang datang, kita dapat pahala dari mereka. Maka ketika Rasulullah SAW mengatakan, ada orang meraih pahala seperti orang yang puasa. Apa? Mereka yang berbagi berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, dapat pahala tanpa dikurangi pahala orang berpuasa itu sedikit pun, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi SAW diperintahkan untuk berdakwah, mengajak banyak orang. Maka Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alayha. Perintahkan keluargamu untuk senantiasa menjaga salat dan bersabarlah dalam mengajak mereka. Ada seorang istri curang, suami curang, istri mau masuk surga sendiri, suami mau masuk surga sendiri, anak masuk surga sendiri.
Istri yang rajin ibadah, nggak pernah ngajak suami, nggak pernah mengingatkan anak. Masya Allah, salat 5 waktu, rajin tepat waktu, tapi masih ada tugas, suami dan anak tidak pernah diajak. Seorang suami yang curang, senantiasa beribadah dan lupa dengan istri dan anaknya. Seharusnya orang muslim itu bermanfaat bagi banyak orang, khususnya orang terdekatnya, agar kita bisa masuk surga sekeluarga insyaallah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, pertama kali Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Selama 3 tahun Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, sehingga datang perintah dari Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad untuk berdakwah terang-terangan. Dan mereka di awal dakwah Rasulullah menyakiti Nabi SAW dan para sahabatnya dan orang-orang beriman. Suatu waktu, sehabis 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Rasulullah mendaiki gunung atau Jabal As-Safa. Ada Safa dan Marwah. Gunung Safa, Rasulullah SAW memanggil mereka, ya sabaha, selamat pagi, atau memanggil mereka semua suku-suku yang ada pada saat itu. Faqalu man hadha, mereka bertanya, siapa yang memanggil ini? Mereka bertemu semua, berkumpul kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kata Nabi, ara'aitum an in akhbartukum anna khailan takhruju min saf'i hadzal jabal akuntum musaddiqi. Kira-kira kalau saya beritahukan kepada kalian ada pasukan-pasukan yang ingin menyerang kota Makkah, kira-kira kalian percaya kepadaku? Kata orang yang ada pada saat itu, qalu ma jarrabna 'alaika kadhiba, kami tidak pernah mendapatimu orang yang bohong atau pendusta, pasti Anda orang yang jujur. Rasulullah mengatakan, inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid, aku adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian dan mengingatkan bahwa nanti ada azab yang pedih buat orang-orang yang tidak menerima dakwahku. Lalu Abu Lahab, paman Rasulullah yang bernama Abdul Uzza, mengatakan, tabbalak alihadza jama'atana, celaka bagimu wahai Muhammad, apakah karena hal itu kamu mengumpulkan kami? Bubarlah semua. Langsung Allah bela Nabi Muhammad. Nabi tidak marah, Nabi enggak mengancam, enggak tunjuk dia, enggak ngajak ribut. Nabi SAW bersabar dan Allah langsung membela Rasulullah dengan satu surat yang turun pada saat itu sampai hari kiamat masih dibaca, surat Al-Lahab atau Al-Masad. Allah berfirman, tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Allah jelaskan di dalam surat tersebut bahwa Abu Lahab dan istrinya akan masuk neraka. Kalau Abu Lahab bisa bertentangan dengan Nabi itu, kamu bilang aku masuk neraka, aku Islam, padahal sampai matinya Abu Lahab dia tidak pernah mengikuti agama Islam. Itu adalah kemukjizatan Al-Quranul Karim. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, orang pada masuk Islam satu persatu, tetapi orang-orang yang lemah, ya, orang-orang yang lemah, bawahan mereka, bukan atasan mereka. Karena mendapati agama Islam ini agama yang penuh dengan kasih sayang, agama yang penuh dengan keadilan. Dan ternyata suku-suku Quraisy pada saat itu tidak suka dengan apa yang terjadi di masa mereka. Banyak budak mereka yang keluar atau lepas atau melarikan diri untuk dia mengikuti agama Islam bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kepada Rasulullah dan para sahabatnya yang beriman. Kemudian pembahasan seputar hijrah pertama ke negeri Habasyah, ke Ethiopia, dan apa yang terjadi hijrah pertama dan hijrah kedua, dan apa yang terjadi dari seorang raja yang beda agama dengan mereka dan perlindungan yang mereka dapat dari Raja Ashamah atau yang dikenal An-Najasyi. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaat. Kita doakan guru kita almarhum Kiai Haji Maimun Zubair yang tadi pagi meninggal di Makkah. Mudah-mudahan beliau husnul khatimah dan mudah-mudahan kita meraih kematian seperti yang dialami oleh beliau ketika beliau ingin melaksanakan ibadah haji. Beliau dipanggil oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kita kirimkan pahala bacaan surat Al-Fatihah kepada beliau dan seluruh keluarga kerabat kita yang telah mendahului kita. Ala hadiniya wa kullanatun salihah. Al-Fatihah.
Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaat. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.